Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar. Hari ini anak-anak kelas 11 SMK Negeri Prigen akan belajar tentang hak asasi manusia dan pelanggarannya dalam perspektif Pancasila. Anak-anak, sebelumnya akan kita bahas dulu tentang apa hak asasi manusia itu. Ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Ada yang mengatakan bahwa asasi adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah Tuhan. Hak pokok yang dimiliki manusia sebagai anugerah Tuhan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan bahwa asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ibu Meriam Budiarjo mendefinisikan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Jan Matterson di dalam Komisi HAM PBB mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Dari beberapa pendapat itu anak-anak bisa kita simpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai anugerah Tuhan. Itu bisa berupa hak hidup, hak milik, dan hak kemerdekaan. Hak kemerdekaan beragama, hak kemerdekaan berserikat, berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun secara tulisan, termasuk hak untuk mengikuti hati nurani. Dari beberapa pengertian itu dapat kita simpulkan bahwa hak asasi merupakan adalah hak alami yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, hak asasi adalah instrumen, sebuah instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah universal. Universal artinya berlaku untuk seluruh masyarakat di dunia ini. Yang kedua, tidak bisa dicabut. Artinya bahwa asasi manusia itu tidak bisa diserahkan dan tidak bisa dicabut baik oleh negara, oleh orang lain. Yang ketiga, hak asasi manusia itu hakiki. Jadi hak yang dimiliki umat manusia sejak ia dilahirkan. Dan yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya hak itu hanya milik seseorang, tidak bisa dibagi oleh orang lain.
Selain hak asasi, manusia ini juga punya kewajiban asasi. Jadi selain hak asasi yang dimiliki oleh manusia, kita juga punya yang namanya kewajiban asasi. Apa kewajiban asasi kita? Yang pertama adalah kewajiban terhadap Tuhan yang Maha Esa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Tuhan. Yang kedua, kewajiban manusia untuk menjalankan tugas sebagai manusia. Yang ketiga, kewajiban moral atas dasar norma yang benar dan salah, bagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat. Jadi kewajiban menjaga, mengamalkan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Kewajiban yang keempat adalah kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku di dalam masyarakat. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang telah diamandemen, kewajiban dasar manusia itu dicantumkan dalam pasal 28J. Ayat 1 berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2 berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang